memilih yang lebih ya bagus lah buat dia gitulah. Ya emang gak masalah. Sebagai cowok gitu aja udah, Gitu aja udah, lepasin ya. lepasin aja, ngapain mempertahankan cewek yang udah gak mau sama lu kan. Tapi kan Itulah. tapi kan di posisi bingung itu emang butuh dia ini gak sih? Bingung, bingung. Bingung, bingung kenapa? Enggak, kalau kataku sih punya perempuan tuh punya prioritas Iya, juga maksudnya gitu. ya. Cuman Kan kayak gini, dari apa ya? Oh, Mas Yatu gini mungkin Mas Nara tuh sebagai seorang cewek kan memiliki naluri pengen diperjuangkan gitu kan, pengen pengen menjadi seseorang putri yang pengen diselamatkan oleh seorang pangeran gitu kan. Jadi kayak Bukan gitu juga, tapi enggak, lebih ke bentar. gini loh Bentar. logikanya. Jadi Kalau misalnya kayak film Siti Nurbaya kan misalnya kan dia dijodohin dengan orang kaya gitu kan. Padahal si ceweknya mencintai yang cowok siapa sebutnya Tengku apa ya Tengku. Ya, jadi ya mungkin begitulah mungkin. Jadi harus maksud Nara tuh kenapa gak diperjuangkan gitu, kenapa cuma diikhlasin aja. Mungkin gitu. Mungkin. tapi Sebetulnya sebenarnya rasional aja sih, cowok juga mungkin ya udah gitu kan. sebetulnya Kalau udah ada yang terbaik dianya ya udah gitu. ya sebetulnya yang Tapi kalau disampaikan misalnya ya Nah, bagus. ya terus lanjut Nara. jadi sebenarnya kalau misalnya cowok itu benar-benar mau untuk sama cewek pasti kan perjuangin gitu kan. Karena apa ya? eh Ya pastinya nggak mau lah gitu orang yang dia mau bersama dengan orang lain gitu kan. Iya. Tapi ceweknya juga bingung juga ya, lebih ke kemapanan tuh karena buat apa sih, buat kepastian gitu, kepastian ke depannya gitu loh. Apa ya, apa sih namanya, Itu hanya ya gitu deh. Sebenarnya tuh pertanyaan dari TikTok sih, tiba-tiba lewat di beranda. ini saya Bentar, kasih 2 poin. Ini pertanyaannya dari TikTok ya. Ya, Saya kasih yang simpel. Ini saya kasih 2 poin yang simpel. Poin pertama, ya perempuan itu selalunya pasti menginginkan yang pasti-pasti aja sesuai yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, sebetulnya yang disampaikan Nara itu sederhana, tapi Ega nggak peka, nggak paham. Wis, si paling paham. Nah, bukan begitu, Kak. Kan sebetulnya yang diuraikan oleh Nara tadi, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya ditujukan Nara itu sebetulnya ingin dari Ega. Gak juga. Ega nggak paham. Dia kan dapat enggak, dari bukan TikTok. pengen aja. Kebetulan kalian kan laki ini. kalau misalnya pertanyaannya kan kalau laki-lakinya emang mau sama satu orang cewek, ya dia perjuangkan. Iya, kalau dia orang yang emosional mungkin begitu. Tapi kalau dia laki-laki yang bijak, nggak akan kayak gitu rasa-rasanya. Dan kalau perempuan yang ngerti, ya sama juga. Dia juga nggak akan mau diperjuangkan oleh orang ya ngapain gitu di depan mata lu ada cowok yang pasti. Dan gimana ya? Kadang kan hubungan tuh dibangun terus berubah gitu ya. Kalau kita menilai laki-laki dari hari ketika dia mendekati kita aja, kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Nah itu yang perempuan tuh kadang susah menilai gitu. Kedepannya lu mau gimana? Kalau misalnya lu menganggap laki-laki itu udah final gitu ketika dia romantis, dia perjuangin lu di titik ini, nikah beres gitu. Ya nggak juga, laki-laki juga bertumbuh berkembang. Bisa berkembang jadi bagus, bisa jadi enggak kan?
Jadi Ya, menurutku ya. sih poinnya adalah kalau misalnya perempuan yang ngerti, itu bukan pilihan yang sulit kok. Itulah. Lagian ngapain lah. Paling hubungan tuh berapa tahun sih? Romantisnya nggak akan lama juga. Nah, ini cukup menarik ini. Sebenarnya ini nggak sesuai tema ya, gak apa-apa lah. Lo percaya nggak kalau yang namanya cinta itu bisa kadaluarsa? Ini dari film ini ya, Bang. Dari Tiga ya, salah. Gua Ya, sangat lu tidak percaya. Gua nggak tentang percaya kalau cinta itu kadaluarsa. ya. Terus gimana cara agar ya misalnya pernikahan itu bisa sampai maut memisahkan gitu? Menurut lu aja. Pertama gue belum nikah. Terus gue juga nggak punya nggak punya satu orang cewek yang benar-benar kayaknya ini deh jodohku. Nggak, ya gue nggak mikir ke sana. Oke. Menurut gue ya perempuan ya udah gitu. Tapi kalau kita makan sastra banyak, kadang ada yang bilang kalau setiap perempuan itu punya eh, jalan masing-masing menuju cinta di hati kita. Jadi ya kalau misalnya satu orang itu jalannya udah pas, ya dia akan terus di sana gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kita punya banyak, kalau misalnya kita punya 4 cewek nih, ya jalannya masing-masing, nggak satu ditumpuk. Jadi ya nggak akan keluarsa cinta itu. Bisa hilang, bisa salah jalan, tapi nggak akan keluarsa. Pasti ingat terus lah. Oke. Jadi Ya, sebetulnya iya, saya mau jawab dulu ini. Saya sama dengan Flam, saya percaya dan yakin bahwa cinta itu tidak akan pernah kadaluarsa. Justru yang berubah itu adalah pengetahuan seseorang itu tentang cinta itu sendiri. Jadi, kenapa ada yang katakanlah tersiksa, katakanlah depresi? Itu bukan karena cintanya, tapi karena pengetahuan kita seiringnya waktu itu bertambah. Itu bisa berubah. Contoh misalnya, sekarang saya mendefinisikan cinta itu adalah kebahagiaan. Nah, esok hari ternyata definisinya itu tidak sesederhana itu. Ada kerumitan yang harus ditempuh. Nah, itu jadi dari awal ideologi tentang cinta itu bisa berubah di tengah jalan. mantap sekali seseorang yang ini Gusti dari kemarin sudah sangat paham kayaknya tentang cinta-cintanya. Kayaknya udah mau nikah kayaknya. Oh, mau jawab. Nggak mungkin. Saya mau jawab dong. Oh iya, silakan. Ini kok nanya sendiri jawab sendiri. Ya, Sudah ya, udah. Hah? Ya udah silakan. Iya, jadi bisa kadaluarsa. Ya kalau nggak kadaluarsa sama mungkin nggak ada orang putus kali, nggak bakal ada orang cerai, nggak bakal ada orang. Ya satu aja gitu. Yes. Benar sih. Ya maka dari itu bukan cintanya yang kadaluarsa, tapi pengetahuan kita tentang cinta itu dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah. Udah. Ya emang bisa berubah, jadi intinya bisa berubah kan. Nggak konsisten gitu. Kalau aku gini, Nara, cara menjawabnya ya. Jadi tiap perasaan itu, ini karena baru nonton Inside Out ya, mungkin tahu Inside Out, yang di otak tuh ada emosi-emosi gitu. Iya. Tokoh Oh, tahu iya. kan? Nah, jadi lu mau misalnya antara cinta, benci, bosan dan lain-lain itu punya masing-masingnya lah istilahnya, jalannya entah orangnya entah pokoknya apapun di otak lu yang ngatur perasaan itu. Nah, apakah bisa hilang si joy itu dari otak kita? Nggak akan mungkin. Apakah bisa hilang tuh si angry yang merah? Nggak akan mungkin hilang. Tapi itu bisa dominan berubah gitu. Makanya kan ada yang bilang, kembali lagi kita bicara sastra, cinta jadi benci. Apakah cintanya hilang ketika jadi benci? Enggak, cinta berbekas, cintanya itu tetap ada. Makanya kita jadi benci. Jadi benci
kita tuh punya fondasi yaitu cinta tadi, karena kita dikhianati misalnya, merasa berbekas banget itu. Kita udah mencintai seseorang terus dikhianati, sangat berbekas banget. Jadi benci gitu. Jadi cintanya ada, tapi yang dominan adalah benci oleh waktu, oleh banyak peristiwa-peristiwa gitu ya berubah. Kita memandang itu jadi benci misalnya gitu. Kalau misalnya perasaan yang sebelumnya hilang total, benar-benar nggak ada gitu total, ya harusnya nggak ada orang yang emosian, dendam juga nggak ada orang yang malas juga nggak ada, karena kan udah beres tuh masa lalu perasaannya. Mungkin gitu. Kalau berdasarkan film Inside Out ya. Iya. Ini Yang ini mulai niru-niru gue kayaknya. Intinya beda-beda. Bukan masa tuh niru-niru belajar dari film, belajar dari anime gitu. Secara hormon sih. Gak pedenya kamu Ya, gak. Nah, benar. Iya, pasti ya. Ini yang dimaksud Gael tuh secara hormon. Iya mungkin. Ya, Ada secara hormon. Benar yang mah kepedean terus. mau secara filosofi pun benar itu, Nar. Yang dimaksud Gael tuh hormon. Ya, Hormonnya. terus apa? Enggak juga sih. Kalau secara hormon ya masih ada lah. Tapi kalau saya kadaluarsanya. Ya gimana ya? Gua tuh selalu berpikir bahwa perasaan kita tuh nggak mungkin hilang terhadap suatu peristiwa, terhadap satu orang, terhadap satu fenomena gitu. Kalau benar-benar pure hilang, mungkin kita nggak punya rasa nasionalisme. Karena kan kita punya rasa ini karena kita pernah punya memori perasaan bahwa oh kita pernah dijajah nih susah. Karena kita nasionalisme. Tapi kan nggak jadi perang sama Belanda. Karena kita nggak jadi benci ke Belanda gitu, ke Jepang. Karena kita cuma ambil satu kesimpulan aja dari perasaan itu. Tapi ada rasa sakitnya tetap ada. Kadaluarsa Kayak kan, gitu. iya. Kadaluarsa kan bukan hilang loh. Tapi udah kadaluarsa aja, udah parameternya tuh udah ke bawah, udah turun. Menurun gitu. Tuh. Apa? Apa ya? Indeksnya menurun gitu ya, kayak saham ya. Ya gitulah. Iya. Ya. Lah, coba tanya. Apa keluar? Coba. Enggak, dia dicuekin jadi ini dia. Ngambek ya. Siapa dulu gak kalau Apa ada mas? bisa Itu si Ovo tadi Ovo kan gue suruh ke sini. Terus dia masuk, keluar lagi mungkin dicuekin katanya ngapain coba di sini gitu. Ya udah lanjut. Gimana Gel? Aku sampai search ya. Yang namanya kadaluarsa itu atau yang namanya kadaluarsa ya. kadaluarsa Itu hanya cinta. kadaluarsa itu ternyata ya sudah melewati batas sehingga harus dibuang. Apakah disebut hilang kalau gitu tuh? Dibuang. Ya karena udah melewati batas harus dimusnahkan. Secara bahasa ya. Agak sadis ya. Apakah kita bisa ambil kesimpulan bahwa kadaluarsa itu dihilangkan ujungnya? Gak, ya. Coba kita ada ya. Coba kita Lebih dalam juga ya. Coba kita tanyakan kepada Ovo, sang ahli cinta katanya sih, kata juga. Gimana? Mana suaranya? Coba mana suaranya? Mana suaranya? Coba apa? Mic-nya dimatiin ya, gak kedengeran dong. Ovo main yuk. Suara mau Oke, coba. Yuk main catur yuk. Ayo nanti bentar. Nih. Sekarang. Bentar aja lah. Hani coba Hani ini Ipe. Ipe sang Ya. sang make up tebal. Julukan baru itu. Ya sudah lah. Jahat banget. Tak tampar loh. Ya, gak ada suara. Nah, Hani jadi suaranya. coba Ovo gimana Fu tentang kan ini Nara
bukan Nara sih, gue yang nanya tadi ya. Sebenarnya Nara tadi nanya tentang kalau ada cowok lebih kaya, terus tuh tapi ceweknya cinta dengan cowok yang miskin gitu misalnya, taruhlah. Terus tuh dia bingung milih yang mana, mau cowok yang kaya apa yang miskin gitu kan. Nah, itu pertanyaan pertama. Ini yang kedua, menurut lu cinta itu bisa kadaluarsa atau enggak? Nah, coba silakan dijawab, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana suaranya ini? Pilih yang miskin. Yang kedua, nggak bisa kadaluarsa. Ya. Gitu doang. Penjelasannya enggak ada. Ya sudah. Ya, apa gitu kan? Yang pertama kan dicari dulu. Kamu nikah tujuannya karena apa? Kamu nikah karena ingin uang, pengen bisa beli barang yang lu suka, atau pengen kebahagiaan. Kalau pengen kebahagiaan ya pilih yang miskin, karena kan cinta yang miskin. Kalau pengen bisa beli barang apapun yang dia mau, ya pilih yang kaya. Terus yang kedua itu bisa kadaluarsa. Ya cinta itu sama kayak sabar. Kalau sabar ya namanya bukan sabar. Kalau cinta tapi terus habis itu bisa gak cinta, ya namanya bukan cinta. Iya. Terus? Iya, sebenarnya yang dipertanyakan di nomor 1 itu posisi laki-lakinya itu loh. Salah ya, salah nanya. Salahnya ya, salah sih. Ya, itu kan diperingkas itu. Ya sudah lanjut. Gimana yang mau perjelasnya, coba Nara perjelasnya apa? Pertanyaannya masa itu berarti sikap seorang yang cowok yang miskinnya maksudnya. Iya, benar. Cowoknya masa itu apa harus memperjuangkan atau ya udah ikhlas aja gitu maksudnya kan? Ya, gitu. Gimana, Ovo? Menurut lu seorang ahli Ini cinta. keluar dari tema sih ini. Ini udah agak melenceng sih, cuman agak apa masa itu Bukan agak, udah sangat melenceng. ya tidak apa-apa. Ini terakhir aja kita. Coba kita mau dengar dulu dari seorang ahli cinta dan ahli politik. Silakan. Mana Ovo? Ya malu. Ada audisi jadi dia malu. Oh ya, silakan. Mana? Minta ditempeleng ini. Apa ulangin lagi? Pertanyaannya masa itu gimana sikap seorang cowok yang miskin tadi? Apakah dia harus memperjuangkan si cewek atau ya udahlah ikhlas aja gitu maksudnya. Nah, gimana sikap cowok itu masa itu, apa dia harus memperjuangkan atau bagaimana? Emang cinta itu harus memiliki Ya. Maksimal. Oke, gitu aja. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Ovo. kalau masih memungkinkan ya diperjuangkan, kalau nggak memungkinkan ya ikhlasin. Ya. Oke. Jadi kita kembali ke tema aja ya sekarang ya. Gimana, Nara? Sudah puas dengan jawabannya atau masih mau bertanya lagi? Gak ada. Ya udah lanjut. Kita Oke, kita Gua kembali. sampai search Gag. Bentar Gag, gua sampai search akar kata kadaluarsa gitu ya. Oh, iya.
luar biasa. Jadi Ini ini seorang expired Bentar. expirare. Ini seorang debater sejati ya harus begini, harus apa effort langsung bisa. Akademis di debat. Jadi Iya, kalau iya. ilmu diperjuangkan, perempuan gak usah. Jadi Iya, gua iya. sampai mendalami gitu ya, si expire ini ternyata spirare itu artinya bernapas. Jadi expirare itu tidak bernapas, berarti udah mati. Ya berarti keluarnya sama dengan mati Oke. gitu. Jadi Iyalah. Jadi sebenarnya kadaluarsa itu Makasih, ini ilmu baru. sebenarnya kadaluarsa itu berarti udah gak bisa diapa-apain dan harus dibuang gitu ya. Walaupun Kubur. harus dikubur. Walaupun agak sadis ya, tapi ya mungkin begitulah yang ada secara definisi bahasa kan memang terlalu kejam ya. Maka dari itu dari awal itu nggak ada yang namanya cinta kadaluarsa. Enggak, kalau menurut gue ada satu. Coba lu lihat orang-orang tua, orang-orang yang udah 80-an, 90-an itu enggak pakai cinta lagi mereka. Mereka udah ya ngapain lah itu masa tuh mau cari cewek lagi juga kan enggak mungkin gitu kan. Ya udahlah. Jadi lebih ke menerima keadaan lah gitu. Ya udah. Sempit gak akan mau ke situ. Oke lah, kita kembali ke tema. Tentang tema hari ini adalah cewek apakah apa ya kemarin ya? Kata-katanya mana ya? Apakah Bukan nggak pakai apakah. Cewek tidak ada yang pintar, tanda tanya gitu kan. itu clickbait sih. Ya tapi supaya ada yang trigger tapi gak ada yang ketrigger kayaknya. Ceweknya cuma ada Nara doang di sini. Tadi ada IP cuman keluar lagi deh. Kayaknya suara IP itu kayaknya masih misterius kayaknya sampai sekarang. Belum pernah kedengaran sampai sekarang. Oke. Apa sih? Siapa itu yang main? Gil? Oke. Mungkin dari Nara dulu aja. Apa gue ambil buka argumen pertama dulu ya, argumen pembuka dulu ya. Sebenarnya kemarin gue udah nyiapin materi sih tentang secara ilmiah. Oke, secara ilmiah dulu ya. Sebenarnya secara ilmiah otak pria dan wanita itu memang ada perbedaan. Jadi kapasitas otak manusia yang pria itu lebih gede, maksudnya itu lebih besar sedikit dibandingkan wanita. Itu jadi secara ilmiahnya begitu. Terus secara psikologis sebenarnya wanita juga lebih mengandalkan perasaannya dibandingkan logikanya gitu kan. Terus tuh cewek juga lebih banyak berapa kali lipat lebih banyak berbicara atau lebih suka berbicara dibandingkan pria yang lebih banyak diam, lebih banyak melakukan sesuatu tuh lebih ke aktivitas fisik gitu daripada ngomong gitu kan. Ya gitulah. Nah, jadi secara sains ataupun secara psikologis dan secara sosial memang sebenarnya cewek itu tidak dituntut untuk lebih cerdas atau menjadi pintar, bahkan lebih seorang pria gitu. Jadi hal yang wajar kalau sekarang ini mungkin industri lebih mengambil ke situ ya, karena kayaknya cowok-cowok itu kan dan lagi secara ego kan cowok-cowok tuh lebih pengen di atas gitu kan, lebih pengen dihargai gitu kan dari seorang cewek gitu kan. Jadi kenapa di industri TV atau industri atau ya kayak sosial media itu kebanyakan menampilkan cewek sebagai seorang yang lugu gitu, yang
nggak terlalu pintar tapi gemesin gitu, buat kesalahan kayak seolah-olah dia tuh nggak ngerti, padahal itu mungkin acting aja mungkin ya. Jadi nanti di komen, ih lugu banget gitu, lucu banget, imut banget gitu kan. Jadi itu menjadikan seolah indikatornya bahwa cewek sekarang nih yang diinginkan oleh orang-orang itu adalah cewek yang jangan terlalu pintar tapi lugu dan imut gitu. Jadi cewek-cewek pintar tuh udah gak laku lagi sebenarnya. Jadi memang dan lagi secara naluriah juga memang secara sains atau secara ini kebanyakan cowok lebih cerdas dibandingkan cewek itu. Ya, itulah argumen gue tentang cewek gak ada yang pintar, tanda tanya. Gimana menurut Nara lu ya, Nara lu kan? Apakah cewek itu gak ada yang pintar, Nara? Ada lah banyak. Ada. Kayaknya bahkan sekarang dominasi ini kepintarannya gimana ya? Kalau misalnya dari yang cewek-cewek lu gitu sebenarnya pintar tahu, pintar memanfaatkan keunggulan dia gitu di dunia industri. Oke. Terus juga muncul independent woman gitu. Mereka bisa memutarbalikan otak kan ya. Mereka gak bisa kerja fisik tapi bisa kerja cerdas gitu. Itu pintar kan? Ya. Jadi Ya terus juga aja. Apalagi? Mungkin karena dianggap tidak pintar itu kan kayak pandangan orang dulu gitu. Karena cewek kan di rumah aja ngurus, jadi nggak ada waktunya mereka belajar. Kalau sekarang kan cewek-cewek udah bisa belajar, udah bisa lebih bebas lah mengeksplor. Tapi kalau pintar. kamu pernah ini nggak, masa tuh gimana ya, kalau misalnya secara akademis tuh cowok tuh misalnya lebih mengeksplor gitu, mengeksplor ilmu pengetahuannya, misalnya kalau dia nggak tahu langsung nyari di Google misalnya. Cuman yang saya perhatikan misalnya cewek ya, dia nggak tahu sesuatu misalnya, dia lebih suka bertanya kepada cowok gitu. Si cowoknya mungkin langsung nanya juga, langsung nyari ke Google juga mungkin masa itu. Cuman ini kan kayak sebuah pola gitu ya. Kalau cowok kan nggak tahu sesuatu itu langsung googling, langsung nanya, langsung nyari referensinya apa gitu kan. Kalau cewek tuh misalnya pengen buat akun Facebook misalnya, nanya ke cowok, ini buat akun Facebook gimana ya? Tolong buatin dong. Nah akhirnya tolong buatin dong. Gitu kan? Jadi itu seolah-olah mengindikasikan bahwa cewek itu membutuhkan seorang cowok misalnya tuh, untuk melakukan sesuatu gitu. Walaupun ada juga independent woman itu sebenarnya lebih ingin mengubah itu semua, cuman tetap aja sih kayaknya ada juga sih, gimana ya, kayaknya itu lebih ke ego sih kalau menurut gue. Silakan. Ya itu juga. Iya. Ya itu juga pengalaman hidup mereka kayak gimana akhirnya menjadi independent woman gitu. Tapi maksudnya tuh kalau misal tadi butuh bantuan, ya mungkin cari simple aja. Iya berarti lebih ke simple. Tapi memang kalau pandangan orang mungkin nggak mau. Iya mungkin karena pandangannya mungkin. Jadi ya begitulah. Kalau menurut siapa dulu ini? Menurut sebenarnya kalau lanjut. Kalau urusan kata-kata tuh kayaknya bisa dibolak-balik deh. Kata-kata. Ya yang lebih. Ya persepsi itu kan bisa dibolak-balik gampang. Iya. Udah gitu. Iya.
aja. Iya sih. Terima kasih saya berikan kepada kalian. Coba kita ke Gusti dulu atau Gael mana Gael? Ini kalau ada diktator langsung ini dia langsung off dia. Tapi kayaknya udah tahu dia Gael ada di sini. Gimana Gael menurut lu apakah cewek itu gak ada yang pintar? Eh, Pertama gini ya, posisi gua gitu. Gua tuh Iya. menggunakan dialektika Hegel gitu. Kalau ada tesis berarti gua harus menjadi antitesis. Nggak boleh Oke. sepakat. Terus yang kedua, ada logika induktif yang sederhana gitu. Kayak misalnya semua angsa itu putih, ya berarti kita tinggal cari satu angsa hitam buat membatalkan argumentasi bahwa semua angsa putih. Nah, berkaitan soal apakah cewek nggak ada yang pinter, jadi gua nggak akan bahas secara biologis banyak ya, karena nggak tahu sih. Jadi menarik kalau misalnya kita melihat sejarah gitu secara panjang gitu ya. Kenapa misalnya dikatakan cowok itu lebih rasional, sedangkan cewek itu emosional? Kenapa bisa gitu? Karena dibanding emosional itu dia intelektual, ngambil keputusan, dia punya perhitung. Itu berarti dia keputusan, dia lebih nggak cermat, ceroboh gitu. Itulah pandangan patriarki. Kan cewek itu dua punya hal yang sama sebenarnya, punya same level in intelligence gitu. Nggak ada bedanya. Kalau lu mau bicara secara sejarah, kenapa banyak laki-laki yang lebih dominan gitu ya? Laki-laki yang banyak di sains ada laki-laki, di politik laki-lakinya banyak, di filsafat juga banyak laki-laki ya, karena laki-laki dominan secara politis. Laki-lakinya itu ya menguasai gitu berbagai bidang. Karena perempuannya nggak dikasih kesempatan, bukan karena perempuannya nggak bisa. Dan yang gua pelajari di sosiologi ya, bahwa pandangan laki-laki itu emang kurang apa ya kurang elok aja sih. Kayak tadi kan lu bilang cewek-cewek itu lugu gitu, disukai banyak cowok. Ya karena cowoknya pada bodoh, dia sukanya cewek yang lugu. Dan dia menganggap bahwa cewek lugu itu beneran lugu. Kan dia Iya tuh iya ya iya iya. acting, dia tuh ya hanya berbuat itu di depan kamera gitu. Cowoknya aja bodoh, dia anggap itu bener-bener lugu. Dan berarti kalau disukai si cewek lugu itu, artinya memang pasarnya cewek lugu itu ya cowok-cowok bodoh. Karena kalau cowok itu beneran pinter ya dia mungkin seleranya Safiera, Clash of Champion gitu. Itu aja kan membuat apa bukti bahwa ya cewek itu pinter, lebih pinter dari laki gitu. Kalau kita lihat sejarah mungkin emang laki-laki itu kan berburu gitu, terus berperang, membuat makanan. Perempuan tuh cuman ya paling di rumah, di dalam kastil gitu ngurus anak. Itu lebih susah ngurus anak tuh dibanding berburu. Dan kalau kita lihat fakta gitu ya, jadi kan di Inggris, Skotlandia, terus ya sekitarnya lah, ada yang namanya GCSE ya, General Certificate of Secondary Education. Itu ternyata dalam 10 tahun, 20 tahun ke belakang, perempuan tuh paling tinggi skornya dibanding laki-laki. Senegara itu loh, Inggris, Skotlandia, Irlandia gitu. Cewek tuh ibaratnya UN lah. UN-nya mereka tuh cewek tuh lebih unggul jauh 10 tahun dibanding laki-laki. Jadi ya apakah cewek nggak ada yang pintar? Justru cewek itu lebih pintar dari cowok. Cuman cowok lebih dominan. Nah, itu salah. Makanya kata Karl Marx kan, kemajuan sosial itu diukur dari posisi sosial perempuan. Ya makanya nggak maju-maju kan Indonesia. Jadi pendukung dari belakang nih ya. Gue setuju dengan tentang apa pasar cewek-cewek logo berarti karena cowok-cowok pengen cowok-cowok bodoh pengen ngelihat cewek-cewek logo gitu. Iya sih benar-benar juga sih. Coba kita ini kayaknya member apa ya? Doraemon Sulaiman ini siapa? Coba perkenalkan diri dulu. Buka mic-nya. Kok Doraemon sih? Apa itu? Gak
Sunun panggil aja Sunun. Ini dari mana? Dari channel YouTube atau dari grup WA? Ya ketemu channel Egagologi dari YouTube. Iya. Siap. Ya kenalkan aku Zunun Sulaiman dari server sebelah. Ya kalau kita setiap minggu suka ada streaming, cuman bahasanya random. Suka bukan ngebahas anime, cuman bahas yang agak berat gitu kan. Hari ini kita ngebahasnya tentang apakah wanita itu gak ada yang pintar? Apakah sih? Ini lebih ke clickbait soalnya. Cewek itu gak ada yang pintar, tanda tanya. Nah, jadi gimana menurut siapa tadi namanya? Zunun. Zunan Sulaiman gimana? Pendapatnya kira-kira? Aku kan baru join. Iya, gak apa-apa. Aku nyimak aja dulu. Oh, nyimak aja. Siap. Ya udah. Salam kenal ya. Berarti ini penggemar ini berarti Wibu Barokah ya. Wibu Barokah penggemar anime, penggemar ajaran Islam di dalam anime ya. Oke. Jadi coba kita ke Gusti aja dulu. Ini Pak Ustadz sudah bersiap untuk mengemukakan pendapatnya. Gimana Gusti? Tidur. Gak ada suara. Ya, jadi Gusti gak ada suaranya Pak? Atau mic-nya Tidur dia. kebiasaan. Odi lagi ini juga tidur juga ya. Nah, mantap. Gimana? Agak berisik masih di jalan ya, agak berisik nanti Oh iya. di jalan. Ya jadi gini, itu kan tadi pertanyaan Egak itu kan gua tahu tuh dari di grup, gua udah bilang ini clickbait aja nih dia bikin nih, gitu kan. Pertanyaan kontroversi. Jadi intinya kalau dari pertanyaan itu udah jelas lah gitu ya. Apakah ada perempuan yang pintar? Pasti ada, udah pasti ada gitu kan. Contoh kayak di Indonesia aja, Sri Mulyani kan termasuk perempuan pintar gitu kan. Itu satu lah, pasti ada gitu kan. Nah sekarang masuk secara umum ya gitu, secara umum. Ini tadi karena bahasannya begini gue jadi searching juga gitu loh. Luar biasa. Pertanyaan begini. Nah jadi kalau dari hasil penelitian gitu kan, itu memang secara IQ itu umumnya laki-laki itu IQ-nya di atas perempuan gitu loh. Umumnya ya, jadi kebanyakan laki-laki itu IQ-nya di atas perempuan, rasionya di atas perempuan gitu. Umumnya, tapi nih berarti bukannya seluruh perempuan itu IQ-nya di bawah laki-laki, tapi secara keseluruhan kebanyakan laki-laki itu IQ-nya di atas perempuan. Satu itu. Yang kedua juga dari struktur otak laki-laki itu memang lebih besar dibanding perempuan. Jadi otak laki-laki itu 1,2 liter, volumenya yang perempuan tuh cuma 1 liter gitu ya. Nah jadi kecenderungannya laki-laki lebih dominan IQ, kemudian juga mungkin seperti yang kita tahu mungkin lebih ini gitu ya dibanding perempuan. Nah sekarang balik lagi, pinter itu kan diukurnya dari mana? Sekarang yang jadi soalnya kan, pinter tuh dari mana? Karena zaman dulu aja cuma ada IQ, sekarang ada EQ gitu kan. Nah udah mulai berkembang lagi gitu loh. Jadi pinter ini kan apa ya? Ini juga gitu loh. Luas juga, diukur dari apa? Pinter itu gitu kan. Nah kemudian kalau kita sebutnya dengan output sukses, banyak juga gitu loh yang orang pinter malah kalah sukses gitu kan dengan yang orang biasa-biasa aja gitu. Nah ternyata
secara keseluruhan kalau ukurannya sukses ya mungkin kombinasi antara IQ dengan EQ gitu ya. Nah sekarang kalau di cek dari EQ ternyata tuh perempuan di atas laki-laki gitu loh. Secara keseluruhan lebih banyak perempuan yang EQ-nya lebih bagus ya, emosional quotientnya lebih bagus dibanding laki-laki. Dan memang secara struktur otak itu area otak yang bagian emosi gitu kan, empati itu memang lebih besar dibanding laki-laki. Nah jadi balik lagi nih, secara rasio mungkin iya kebanyakan laki-laki itu memang di atas perempuan ya gitu loh, tapi secara emosional empati ternyata perempuan tuh di atas laki-laki soal itu gitu. Nah sekarang kepintaran sama seperti yang tadi Nara bilang, gue setuju juga. Nah dia pinternya mungkin nggak soal IQ, tapi perempuan ngelola emosinya, empatinya, sehingga dia bisa dengan gayanya yang menya-menya dengan lemah lembut, kadang-kadang itu bisa akhirnya mencapai tujuan kan dengan cara itu, betul nggak Nara? Gitu loh. Nah itu kan bisa kita bilang juga termasuk ke pintarannya dia gitu. Nah sekarang soal skill itu kan bisa dua, ada skill dan kepintaran, ada yang akademis, ada yang non akademis gitu kan. Nah kalau yang sifatnya emosional, empati itu kan masuknya ke non akademis, tapi itu sekarang juga udah diakui sebagai kecerdasan juga hal-hal itu gitu. Jadi memang kalau dari yang tadi berapa sumber yang gue baca, memang itu agak susah untuk ditentukan lebih pintar mana perempuan atau laki-laki gitu kan, bahkan nggak jelas. Tapi memang terdapat perbedaan dari hasil penelitian itu seperti tadi gue sampaikan. Sementara itu dulu. Silakan yang lain. Sebenarnya yang gue sorotin agak ini juga dengan apa kata Nara kan, cewek itu lebih simple gitu ya. Jadi cewek itu nggak pengen istilahnya tuh gimana ya, nggak pengen berpetualang gitu misalnya. Kan cowok kan kebanyakan pengen berpetualang, pengen berjuang keras dengan sungguh-sungguh lah. Cuman memang cewek lebih pengen simple, pengen nggak mau ribet. Mungkin itu yang dipandang orang, kayaknya cowok lebih pinter gitu. Kalau cewek kayaknya nggak ada perjuangannya gitu untuk memperjuangkan sesuatu atau belajar mungkin gitu kan. Ya mungkin itu persepsinya. Jadi seolah-olah bahwa cewek itu kok nggak ada yang pinter-pinter amat gitu kan. Pengennya kebanyakan pada lugu, pada gitu-gitulah maksudnya. Ada yang mau nanggepin? Coba Nara. Iya, sebenarnya nggak begitu. Ya udah Itu juga gak. Jadi sebenarnya kalau dari hasil yang survei penelitian yang gua baca itu ya udah jelas lah ya, gitu loh. Baik perempuan sama laki itu sebenarnya ya sama-sama, kurang lebih sama lah. Mereka punya kekurangan kelebihan masing-masing, yang tapi itu dua-duanya termasuk dalam kepintaran sebenarnya gitu loh. Nah sekarang balik lagi ke kultur sosial. Kebanyakan kita lihat kan seperti yang tadi Gael bilang, perempuan kurang dapat kesempatan. Jadi kita lebih banyak melihatnya itu laki-laki yang posisinya top gitu loh, yang di atas gitu kan. Seolah-olah tuh laki-laki lebih pintar, lebih menguasai. Nah kalau menurut gua itu kan terbentuk oleh kultur juga. Jadi misalnya begini, perempuan kadang-kadang ya, gue pikir lu perempuan udah sekolah tinggi-tinggi, udah berjuang segala macam, terus toto ujung-ujungnya nanti jadi ibu rumah tangga gitu loh. Nah itu kan kadang itu kan kultur ya, yang tapi mau nggak mau ketika punya anak kadang begitu gitu loh. Nah itu yang jadi mental blocking juga, mungkin menghambat perempuan tuh untuk berambisi tinggi atau punya ambisi tinggi, akhirnya terpentok dengan itu gitu loh, dengan punya anak gitu. Nah, kalau tahu Jepang kan, di Jepang tahu sendiri
perempuan itu aja rata-rata kalau udah nikah punya anak berhenti jadi berumah tangga. Kemudian juga ada perbedaan perlakuan kan untuk karyawan perempuan sama laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu, ini gue baca di Jepang, perempuan itu ada nanti namanya menstruasi, datang bulan, mungkin moodnya nggak bagus. Ada lagi kalau punya anak tuh izin anak sakit apa segala macam. Gue baca di Jepang sendiri ada diskriminatif gitu loh untuk karyawan perempuan, ya kan. Nah, jadi kadang-kadang itu juga memang ada kultur sosial yang tapi juga terbentuk oleh nature-nya si wanita itu sendiri gitu loh. Perempuan akan punya anak. Ketika punya anak jadi seorang ibu. Ini agak menghambat